Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li kafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Raya Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat sihah wal afiyah, dan nikmat taufiknya yang hari ini kita masih mau dan mampu untuk menjalankan perintahnya mendirikan sholat Jumat. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib, tidak lupa berpesan untuk diri sendiri dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, sehingga semakin bertakwa kita, semakin dekat kepada Allah, dan semakin dekat kita kepada Allah, insya Allah tujuan hidup kita, bahagia di dunia kita, dan di surga nanti akan memasuki surga Allah Jannatul Na'im. Saudara, 5 jam yang akan datang, menurut lembaga antariksa nasional atau LAPAT, akan terjadi peristiwa gerhana bulan. Sebagai umat Islam, Al-Fakir mengingatkan bahwa peristiwa gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, bukanlah sebuah peristiwa yang selama ini diyakini oleh orang-orang jahil, bukanlah seperti peristiwa yang diyakini oleh orang-orang yang belum beragama. Selama ini sering kita masih mendengar di beberapa daerah yang ketika ada gerhana meyakini akan ada turunnya Betara Kala. Selama ini ada di sebagian daerah yang meyakini bahwa adanya gerhana karena adanya seseorang yang meninggal dunia. Selama ini juga ada di sebagian daerah yang meyakini bahwa adanya gerhana karena lahirnya seorang anak manusia. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ciptaan Allah, baik itu langit maupun bumi, terjadinya malam maupun siang, itu semuanya adalah karena Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Fussilat ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kau bersujud kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang apa itu gerhana bulan, apa itu gerhana matahari. Dalam sebuah hadisnya, Rasul bersabda, Innas syamsa wal qamara
la yakshifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillahi ta'ala wa idza ra'aitumuhuma faqumu wa sallu. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi sebab matinya seseorang atau hidupnya seseorang, tetapi itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka bangkitlah dan dirikanlah sholat. Saudara hadirin, ini maksudnya ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, maka yang disunnahkan oleh Islam adalah sholat gerhana. Yang pertama, soal perbedaan pendapat ulama. Misalnya kalau kita yang bermazhab Imam Syafi'i, yang namanya gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka disunnahkan untuk sholat gerhana secara berjamaah. Meskipun menurut Imam Hanafi dan menurut Imam Maliki, pelaksanaan untuk gerhana bulan dilaksanakan furoda atau sendiri-sendiri. Tetapi karena kita bermazhab Imam Syafi'i, maka seyogyanya lah kita untuk mendirikan sholat gerhana secara berjamaah di masjid, menghidupkan sunnah. Karena orang kalau sudah nggak mau menghidupkan sunnah, maka lama-lama dia juga akan males untuk mendirikan yang wajib. Kalau manusia mendirikan yang sunnah mugah, yang wajib pun dia tinggalkan, berarti telah mati ghairah beragamanya dia. Orang kalau ghairahnya sudah hilang di dalam dirinya, maka saat dia meninggalkan maksiat pun, saat dia menjalankan maksiat pun, dia tidak merasa sedih. Padahal menurut Imam Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ketika seseorang telah lalai meninggalkan sebuah kewajiban, lalu dia tidak merasa kehilangan, maka sungguh ghairah di dalam hatinya telah hilang. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita bisa introspeksi diri. Pernahkah kita terlewatkan sholat subuh? Kalau iya, pertanyakan dalam hati kita, apakah setelah kita terlewatkan sholat subuh, hati kita menyesal, hati kita resah, hati kita kecewa? Kalau sudah meninggalkan sholat subuh, kemudian setelah itu kita bodoh amat, enggak lagi merasa dirinya salah, maka orang seperti ini mulai terkikis ghairah Islamiyahnya. Karena yang namanya ghairah itu sesungguhnya adalah rasa cemburu, sesungguhnya rasa kehilangan ketika apa yang kita cintai lalu tidak bisa kita dapatkan. Suatu contoh misalnya, ketika seseorang merasa mencintai istrinya, lalu istrinya tersebut tidak lagi cinta kepada kita dan dia lebih mencintai orang lain, maka amarah itu muncul dari rasa kecemburuan kita. Kalau sudah tidak ada rasa cemburu terhadap istri, maka sungguh telah mati ghairahnya terhadap istri. Dengan kata lain disebut dengan dayus, tidak punya rasa cinta. Orang yang seperti ini jangankan masuk surga, mencium surga pun tidak. Rasulullah Muhammad SAW dalam sejarah-sejarah disebutkan, beliau orang yang tidak mudah marah. Tapi ketika beliau melihat ada ajaran Allah yang dilanggar, marahnya beliau tidak akan mampu dihentikan oleh orang lain. Sekali lagi saya tegaskan, Rasul itu orang yang tidak mudah marah. Tetapi kalau sudah ajaran Allah yang dilanggar, maka Rasul akan sangat marah dan tidak mudah untuk ditegur oleh orang lain. Ini artinya kalau kita punya ghairah Islamiyah kita di dalam hati kita ini masih ada, baik yang bersifat kemaksiatan pribadi maupun kemaksiatan yang bersifat menyeluruh, kita punya sikap. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkumul munkara falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa in lam yastati fa bi qalbihi, wa huwa adhaful iman." Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah rubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau kita tidak punya kekuasaan dan merasa tidak akan mampu merubah dengan tegas, dengan tindakan, maka paling tidak dengan lisan kita untuk menasihati. Kalau kita tidak mampu lagi menasihatinya, maka paling tidak hati kita benci terhadap perbuatan orang tersebut, dan dengan benci dengan perbuatan orang tersebut, maka kita tidak membenarkan perbuatan itu.
Tapi kalau berbuat tindakan tidak, menasehati pun tidak, hatinya pun nyaman melihat kemungkaran, berarti ghairah Islam di dalam diri kita telah hilang. Salat sunat gerhana, meskipun ada perbedaan ulama tentang pelaksanaannya kalau ke dalam gerhana bulan, tetapi kita tetap harus menjalankan meskipun hukumnya sunnah muakkadah. Untuk apa? Supaya ghairah kita terhadap Islam ini mulai bertumbuh kembang dan semakin kuat. Dengan seringnya kita beribadah-ibadah yang sunnah, maka insya Allah ibadah yang wajib pun akan mampu kita kerjakan. Tapi kalau ibadah-ibadah sunnah sudah tidak lagi kita hidupkan, maka pelan-pelan barangkali juga ibadah wajib akan ditinggalkan. Karena itu yang pertama dalam peristiwa gerhana bulan nanti malam, hendaklah bersolat gerhana bulan. Yang bermadzhab Imam Syafi'i, dirikanlah di masjid secara berjamaah atau di musalla atau di rumah. Yang bermadzhab selain madzhab Imam Syafi'i seperti Imam Maliki dan imam yang sebelumnya Imam Abu Hanifah, maka silahkan mau menjalankan secara sendiri-sendiri. Jangan lagi diperbesar perbedaan masalah ini, karena sesungguhnya kita tidak pernah bertemu Rasulullah, sehingga kita ketika Nabi menamakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat, kita hanya bisa ittiba kepada para imam-imam mazhab yang sudah mu'tabarah, yang sudah masyhur, yang sudah dikenal di dunia. Silakan. Perbedaan jangan dijadikan sebagai pertentangan, jadikanlah perbedaan itu sebagai kekayaan, kemudahan di dalam Islam. Yang kedua, perbanyak bersedekah. Imam-imam salafus saleh setelah selesai melaksanakan sholat gerhana, beliau pulang sampai di rumah kemudian bersedekah dan mengutamakan sedekah kepada keluarganya. Semakin dermawan kepada anak istrinya, semakin dermawan kepada kerabat-kerabatnya, semakin dermawan kepada sanak famili dan tetangganya. Yang ketiga, perbanyak bertaubat. Perbanyak bertaubat dengan memperbanyak untuk istighfar, mohon ampun atas semua kesalahan kita. Jangan merasa suci. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Semua pernah melakukan dosa. Perbanyak istighfar. Yang keempat, perbanyak amal soleh seperti berzikir. Banyak berzikir. Zikir apapun yang penting mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan zikir yang paling disukai adalah zikir tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau zikir-zikir yang lain yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, insya Allah sore ini, malam ini akan terjadi gerhana, meskipun yang paling nyata di daerah Papua, di daerah Jakarta tidak begitu kelihatan, tetapi tetap disunnahkan untuk mendirikan sholat sunnah gerhana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allah